business combination. Ilustrasinya saya mau lihat membuat dua orang yang menggabungkan dengan colokan. Jadi bagaimana perusahaan dapat berkembang? Perusahaan itu dapat berkembang dengan melakukan business combination. Jadi ada dua cara untuk berkembang, yaitu dengan berkembang secara internal dan berkembang secara eksternal. Jadi perkembangan secara mana tadi dia? Perkembangan secara internal itu perkembangan secara internal yaitu membangun atau mengembangkan fasilitas sendiri, membangun sendiri. Sedangkan kalau perusahaan berkembang secara eksternal adalah memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, Jadi external expansion ini adalah business combination. Memperoleh pengendalian perusahaan lain melalui business combination. Jadi business combination ini ada 3, yaitu horizontal combination, vertical combination, dan conglomeration. Jadi horizontal combination adalah perusahaan sejenis pada industri sama yang berkombinasi. Jadi ini Toyota adalah perusahaan mobil berkombinasi dengan Daihatsu, sama-sama perusahaan mobil. Maka ini adalah horizontal. Mengapa perusahaan ingin berkombinasi secara horizontal? Karena mereka ingin memperluas pangsa pasar. Jadi pangsa pasar mobil mereka akan semakin besar, mengurangi persaingan. Yang sebelumnya Daihatsu adalah pesaing Toyota, tapi sekarang mereka menjadi saling membantu dan meningkatkan kemampuan perusahaan pada industri tersebut. Jadi industri Toyota ini meningkat kemampuannya dalam industri mobil dan untuk menghemat biaya. Lalu model kombinasi yang kedua adalah vertical combination. Jadi vertical combination ini adalah perusahaan yang bergabung bukan sejenis tapi saling mendukung pada distribusi dan produksi. Jadi kita lihat contohnya ini adalah Toyota berkombinasi dengan perusahaan Goodyear, ban mobil. Kita lihat di sini di mana ban mobil ini merupakan komponen yang mendukung dari produksi mobil Toyota. Jadi keuntungannya di dalam vertical combination adalah terdapat jaminan supply, yaitu supply bannya ini dijamin untuk dimiliki oleh Toyota. Terus jaminan produk terjual apabila yang diakuisisi adalah perusahaan yang memiliki sebagai retail. Lalu kemampuan meningkatkan kualitas dan pelayanan. Kita lihat model kombinasi yang ketiga, ya, conglomeration. Sebentar, ini hapus dulu, hapus lagi. Ini tadi di sini dan ini tadi di sini. Conglomeration. Combination ini adalah kombinasi antar perusahaan yang terdiversifikasi dan tidak memiliki hubungan. Jadi kita lihat di sini ada Toyota, Suzuki Ultra, dan BlackBerry, di mana kombinasi dari ketiganya ini tidak memiliki hubungan. Suzuki tidak ada hubungannya sama sekali dengan Toyota, dan handphone BlackBerry tidak ada hubungannya sama sekali dengan pasar atau produksi dari mobil Toyota. Jadi dengan mengkombinasi usaha secara konglomerasi ini,
maka perusahaan dapat mengurangi risiko pada jenis bisnis tertentu. Jadi apabila jenis bisnis mobil ini sedang turun pasarnya, perusahaan mungkin dapat memperoleh keuntungan dari bisnis susu atau bisnis handphone, lalu memperoleh laba di luar siklus pendapatan bisnis sebelumnya, dan mencoba untuk melakukan usaha yang baru. Ini adalah bagaimana cara perusahaan melakukan bisnis kombinasi. Sekarang kita coba lihat bagaimana sebenarnya kombinasi bisnis yang sah, yang benar-benar terjadi di lapangan. Kita lihat ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang konglomerat. Sekarang kita akan melihat jenis kombinasi bisnis yang legal. Jadi ini ada akuisisi, ada merger, dan ada konsolidasi. Jadi akuisisi ini adalah pemerolehan aktiva perusahaan lain yang beroperasi melalui pembelian saham outstanding. Jadi memperoleh dengan membeli saham outstanding itu adalah akuisisi. Dan kita lihat model kombinasi bisnis yang legal kedua adalah merger, di mana company A penggabungan seluruh, tetapi ada satu yang tetap bertahan, dan perusahaan tersebut yang sahamnya harus dibeli harus tutup. Jadi kita lihat ini ada company A membeli company B, dan hasilnya adalah muncullah company A, di mana kita lihat company B ini sudah tidak ada lagi di akhir dari kombinasi tersebut, karena company B ini harus dissolve karena sahamnya dibeli semua, dan company B ini akan hilang, dan hanya satu perusahaan dari merger ini yang akan bertahan di akhir. Lalu model kombinasi yang ketiga adalah konsolidasi, yaitu penggabungan seluruh entitas bisnis dan membentuk satu entitas baru, di mana perusahaan sebelumnya juga dissolve. Jadi kita lihat di sini company A dikombinasikan dengan company B, maka muncullah perusahaan baru yaitu company C. Kedua perusahaan sebelumnya ini, company A dan company B ini hilang, dissolve, dan membentuk suatu perusahaan yang baru. Itulah yang dinamakan dengan konsolidasi. Jadi kita dapat membedakan ada kombinasi bisnis yang legal yaitu akuisisi, merger, dan konsolidasi. Dan sebelumnya tadi kita bisa lihat yaitu business combination. Arah business combination itu adalah ada arahnya secara horizontal, ada vertikal, dan ada conglomeration. Jadi mungkin Anda perlu tahu juga mengapa perusahaan bisnis cenderung untuk melakukan kombinasi daripada untuk mengembangkan perusahaannya secara internal. Karena pertama yaitu jika perusahaan melakukan kombinasi akan lebih memiliki keunggulan. Kita judulnya adalah mengapa kombinasi. Karena jika melakukan kombinasi maka perusahaan akan memiliki keunggulan biaya, lebih hemat akuisisi daripada mengembangkan sendiri perusahaan, karena kita akan mengeliminasi yaitu namanya biaya research and development dan biaya aktivitas pengembangan. Yang kedua adalah resiko yang rendah. Kita lihat di sini bahwa jika kita membuat perusahaan baru, banyak sekali hukum-hukum, ketentuan yang harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita dapat masuk ke pasar. Dan yang kedua adalah berkurangnya penundaan operasional. Keempat adalah menghindari dari pengambil alihan. Jadi perusahaan kadang-kadang melakukan bisnis kombinasi yaitu untuk menghindari diambil alih oleh perusahaan lain yang lebih besar. Jadi dihindarkan dengan melakukan kombinasi, business combination. Dan yang kelima adalah untuk membeli intangible asset. Beli intangible
aset dari perusahaan tersebut. Karena untuk membangun sebuah intangible asset seperti merek, trademark, paten, customer database itu membutuhkan waktu, dan jika perusahaan memperolehnya dengan mengakuisisi akan lebih cepat bagi mereka untuk mendapatkan aset intangible tersebut. Dan alasan lainnya bisa saja seperti untuk memperoleh manfaat pajak untuk alasan pribadi dari pemiliknya itu, dan ego dari manajernya, yaitu harga diri dari manajer tersebut. Jadi inilah mengapa perusahaan memilih untuk melakukan kombinasi daripada mendevelop secara internal.